I want all of the pieces. We lose control, no one sees that. Baby, tell me what it's like being perfectly bad, and tell me how it tastes goodbye when she's leaving you first, babe. But I know you know it, I know you know it, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mewawancarai pemilik sebelah Pupok. Sebelumnya perkenalkan saya dan teman-teman saya Andina Nena Lestari, dan teman saya Selma. Saya Nina Kapitra. Saya dengan Bapak siapa? Bapak Ian. Ya. Baik, Bapak izin mewawancarai ya. Usaha ini ada di daerah mana, Pak? Daerah Babangka, Kampung Pondok, dekat Tumbang 2 ya. Pak, kalau boleh tahu, kira-kira awal pertama kali modal buat usaha ini tuh berapa? Awal modal usaha ini 600.000, tapi awalnya nggak langsung jualan seblak. Awalnya kita ya jualan kayak gini-gini nih, cuma makanan ringan kayak gitu, karena kan duit 600.000 itu seingat saya dulu 300.000 saya buat di barang-barang, 300.000 itu buat di bahan baku. Kalau tempat dulu belum kayak gini, saya cuma ibarat kayak cuman Di rumah ya? di rumah ya, cuma kayak saya itu meja di depan gitu aja, karena dulu kan memang ini udah warung nih, ini udah warung, terus di sini memang tempat tongkrongan kan, jadi saya kayak gitu. Jadi saya 300.000 buat beli barang-barang kayak perlengkapan gelas gitu, terus 300.000 buat bahan baku kayak beli kopi, beli minuman. Lebih ke minuman sih, sama kayak cemilan itu, sebenarnya cemilan itu yang dari awal itu kayak sosis goreng kan, ibaratnya dia sambil nongkrong sambil itu kayak gitu. Nah langsung saya dapat dari itu tuh apa, kalau itu BPJS tenaga kerjaan ya. Oh, nah iya. itu sekitar dapat berapa tuh, 6 jutaan. Nah baru itu loh saya ke seblak. Tapi memang dari awal itu emang mau seblak, tapi apa sih, mungkin sampai ada uang lah ibaratnya kayak gitu. Yang penting tadi prinsip saya, duit saya ini 600.000 ini muter terus nih kayak gitu, jadi nggak habis saya konsumsi kayak gitu. Karena kalau 600.000 cuma saya konsumsi, jangan kan seminggu, 3 hari atau 4 hari aja udah habis kayak gitu. Karena kan saya berpikirnya, saya kerja udah nggak kerja, istri juga nggak kerja kan, di off nih, saya bukan di off. Ya udah, akhirnya berkelanjutan, saya jualan seblak lah. Nah terus saya berpikir jualan seblaknya mau kayak gimana nih, apakah mau ngikutin yang udah ada atau hal yang baru. Terus saya berpikirnya, oh yaudah yang udah ada biarin aja berjalan, saya cari market baru lagi aja. Dalam arti saya mapping seblak itu siapa sih pembelinya, awalnya kayak gitu. Seblak itu siapa sih pembelinya, dan si pembelinya itu kalau senangnya tuh kayak gimana sih, apakah terlalu formal tempatnya, apakah terlalu, akhirnya itu saya bebasin aja, dia pada mau ngecas, dia pada mau wifi apa ya terserah ini kayak gitu kan. Ya yang penting saya ya saling jaga, kita saling jaga itulah, jangan terlalu berlebihan ibaratnya kayak gitu. Akhirnya sih kayak gitu aja, makanya kadang-kadang kebanyakan sini sambil ngerjain tugas kayak gitu. Kalau itu kira-kira sehari itu habis berapa porsi? Sehari kalau habis berapa porsi nggak pernah ngitungin ya, tapi perkiraan ya 50 ke atas lah. Karena kan kenapa saya nggak pernah bisa gitu, karena kan saya online-nya ada, yang ini langsung juga ada gitu. Jadi ibaratnya online saya nggak pernah ngitungin per porsinya, karena kan kalau online itu kan satu order kadang-kadang dimesen 4, kadang-kadang dimesen 2 kan gitu. Kita untuk kencur pribadi 10 kilo itu dalam waktu 2 sampai 3 hari, 2 hari setengah lah, 10 kilo kencurnya aja. Kebetulan ya tukang kencur juga dari temen, jadi ibaratnya Ya,
Iya, jadi kita punya rekanan memang sama-sama ibaratnya, oh dia gerak di, namanya sih dia rempah Indo, oh lu bergerak di rempah Indo, oh udah gue bergerak di iniannya kayak gitu. Nah terus ada lagi yang bergerak, jadi kita saling, ya temen-temen main juga sih, ibaratnya kayak gitu. Ya akhirnya ya udah gue buka seblak, kayak gitu. Prosesnya sehari ada berapa kilo atau berapa? Karena kalau dulu sih banyak, sebelum saya konsepnya prasmanan banyak. Pas saya lebih tahu konsep prasmanan itu, oh lebih apa ya, lebih terukur. Ya sekarang ya paling sehari itu untuk kerupuk 2-3 kiloan lah. Intinya saya kadang-kadang tiap hari itu beli kerupuk. Kalau kan karena kalau beli kan balan ya, tapi kalau di per itu ya tiap hari beli sekitar 1,5 kilo, 2 kilo kayak gitu. Kalau untuk baksonya sehari ada berapa? Kalau untuk apanya? Bakso kayak Buat kalau untuk bakso kan kita bakso nggak terlalu, karena baksonya saya nggak tongol ini, dalam arti di bakso saya nggak ada yang spesial. Ibaratnya bakso itu cuma saya perlengkapan topping aja, ibaratnya bukan kayak ini bakso yang isinya ada merconnya atau apanya. Saya lebih enggak cuman untuk melengkapi, saya cuma lebih kayak menjaga kayak kualitas ayamnya, paling saya kayak segi besar kecilnya ceker misalnya, saya sih lebih ke situ maksudnya. Terus sama kalau project kan itu namanya beli barang jadi, udah itu saya anggap sama aja sih, cuma ibaratnya ya ngelengkapin aja sih, ngelengkapin kayak gitu. Kalau untuk telurnya habisnya berapa kilo sehari? Bisa 3-4, apalagi karena gini, kadang telur itu kan ada yang suka pakai telur atau enggak ya kayak gitu ya. Tapi kalau saya tetap, walaupun dia nggak pakai telur, kan biasanya kalau di prasmanan lain kalau nggak pakai telur kok udah tuh nggak ada telurnya sama sekali kan. Tapi kalau saya nggak apa-apa mah, taruhin aja telurnya sedikit tapi yang dikocek kayak gitu, biar buat enakin kuahnya aja, paling kayak gitu sih. Lebih nah saya waktu itu jual ya itu lebih fleksibel aja sih, maksudnya sambil saya menikmatin jualan kayak gitu aja. Kalau untuk sosis juga berapa kilo? Sosis enggak kiloan, sosis sembuh sebungkus ya, paling sebungkus. kayak bakso juga ya. Nah untuk sosis yang kecil itu 2 bungkus saya setiap hari beli, 2 bungkus. Paling kalau projen-projenan bisa kayak dumpling keju itu setiap hari udah pasti sebungkus kayak gitu, dumpling keju, dumpling ayam. Yang paling itu sih dumpling keju, dumpling ayam, udah itu yang paling apa ya, paling sering saya beli. Selebihnya Ya, menyesuaikan, sebenarnya, kalau iya. udah mau habis baru saya beli kayak gitu. Untuk kue tiaonya tadi di sekali itu ada kue tiaonya Pak. Untuk kue tiaonya habisnya berapa bal atau berapa kilo sehari? Sehari itu cuma 5 bungkus, 5 bungkus nggak sampai balan. Karena kan saya nggak, kalau untuk porsi kue tiaw saya kadang-kadang ngasih opsi. Kadang-kadang orang nggak ada yang suka kue tiaw tapi pengen sama mie. Iya, Nah kalau saya kan udah, kakak boleh nggak usah nggak nambah bayar mie, tapi nggak usah pakai kue tiaw, jadi ibaratnya ganti. Iya, Jadi kayak gitu. Awal buka usaha ini promosinya bagaimana Pak? Awal buka promosinya kita dulu sempet gencar nih kita di media sosial nih, maksudnya bukan gencar sih, kan gua agak gaptek juga, cuma ada temen dia ngerti lah, dia temen ngerti, gua minta masukan, ini bagusnya gua kan awal buka baru, gua harus fokusnya di mana. Ya temen nyaranin yaudah di GoFood aja, di GoFood, di GrabFood, sama di ShopeeFood. Dari situ aja dulu. Di situ kan nanti dia ada kayak penawaran kayak diskon iya. ya, pemasaran kayak gitu-gitu. Ketimbang kecuali kalau lu jualannya barang itu lu jatuhnya ke OLX atau ke Aku Laku atau kayak gitu. Terus misalnya kayak ke Google Ads ya. Google Ads juga pernah kita masuk ke Google Ads, tapi nggak terlalu masuk.
jadi kalau itu dari awalnya tuh kayak marketingnya pakai sosial media. Iya, tapi kita sosial media juga WhatsApp gitu. seadanya lah gitu maksudnya. Seadanya, dalam arti seadanya. Ya benar-benar kayak kita belajar juga, tapi belajar via Zoom. Kan ada tuh kayak belajar marketing kayak gitu. Iya. Kita belajar, Jadi kalau gue sih ngikutin Dewa Eka Prayoga sama Ajis apa gitu. Itu ngikutin ituan dia pokoknya. Step-step dia. jadi panduannya. Ya, buat step. Ya misalkan untuk kalau online apa nih yang kita tongolin dulu paling gitu. Misalkan tampilannya dari segi makanannya, karena kan orang pesen online itu nggak ngelihat langsung tapi ngelihat mata lewat foto kan Iya, gitu. betul. Jadi minta teman Gambarnya. ini fotoin nih pakai kamera yang bagus atau apa, ada teman nggak usah foto aja lewat IG bagus hasilnya kayak gitu. Lewat IG terus kita itu kayak gitu sih awalnya. Terus ya sempet kayak mencoba promosi berbayar tapi cuma jarak berapa minggu kayak gitu awalnya, kayak gitu aja. Tapi untuk waktu itu ada sempat temen yang biasa bikin video kayak gini kan, tapi dia masih SMA. Terus apa ya, dia lulus kuliah di Semarang, akhirnya dia nggak itu lagi. Iya. Ya udah, habis itu ya udah sambil jalanin aja, ikhtiar aja sih lagi. Kalau untuk mempekerjakan karyawan, ini mempekerjakan karyawan atau bapak gimana? Sebenarnya kemarin ada hampir sama dua. Yang satu sekarang lagi hamil, yang satu lagi dia nggak tahu, kayak ada problem lah sama keluarganya. Saya kan untuk itu saya nggak mau ikut campur, artinya ketimbang dia kerja di sini tapi disamperin sama itu kan saya nggak mau. Iya. Jadi kayak gitu. Kalau itu sebenarnya sih kita lagi nyari, ya. Kita lagi nyari nih, cuman kita lagi menyesuaikan jamnya nih, mau dari jam apa sampai jam berapa gitu biar efektif, karena kan kalau terlalu lama juga kan tenaga orang terlalu kita pakai nggak maksimal, nanti dia capek atau apa kayak gitu. Sama kan berikut upah juga kita harus menyesuaikan. Kalau terlalu kecil nanti dia gimana, Iya. kalau terlalu besar nanti saya yang ngecangkang ntar kayak gitu. Ya sih gitu aja. Kalau itu nggak, ya saya juga nggak nyangka maksudnya jualan seblak. Awalnya jualan seblak itu ya, awal yang pengen seblak itu sebenarnya istri jualan seblak. Akhirnya ya itu saya mapping lah seblak, mapping dari seblak 1, seblak kedua, seblak ketiga, seblak keempat. Saya coba itu semua. Iya, Terus emang temen-temen kan pada jualan seblak. Saya nanya-nanya kan, ya lebih sih teman-teman istri nanya-nanya gimana sih bumbunya gini ya. Akhirnya saya paduin aja sih itu gitu. Terus saya paduin itu sama menyesuaikan lidahnya orang Sunda sama orang sini tuh kayak gimana. Ini kayak gitu karena beda, walaupun seblak itu dari Sunda nih, tapi lidah orang ini beda. Makanya coba perhatiin seblak Bandung yang dulu bener tuh seblak Iya. itu jauh nggak seblak yang sekarang. Rasanya ya. Iya, Jadi dimodifikasi. iya itu saya ya apa ya, ya intinya ngekiblat sebenarnya, kiblat seblak-seblak yang udah gede sih sebenarnya. Oh dia gimana sih, dia bisa kayak gini sih, oh dia ngekiblat gitu sih awal. Karena kan saya baru juga, terus saya senangnya gitu, saya nggak mau mencoba ngambil marketnya dia. Oh marketnya lu di sini nih gitu, lu pasarannya anak sekolah ini. Oh, jadi kalangannya menurut Bapak kalangan yang datang ke sini Karena mungkin dekat anak mahasiswa ya, oh iya. rata-rata anak mahasiswa. Tapi ya sebagian ada sih anak-anak sekolah, ada di luar juga ada, tapi rata-rata anak mahasiswa. Karena kan memang dulu ibaratnya market saya mau ngambil mahasiswa, ibaratnya
dari sekian 10.000 siswa, masa sih saya 0 berapa persennya nggak bisa dapat. Ini sih prinsipnya saya ngomong kayak gitu. Dari hal yang terkecil itu saya buat kayak gitu. Pertanyaan terakhir Pak, tadi kan pemasarannya bisa lewat online. Nama tokonya di online namanya apa? Sama Seblak Jempol. Iya. Adanya di platform apa aja? Ada di GoFood, Shopee Food, ya itu GrabFood. Dulu ada tuh Traveloka kayak gitu, saya ikut. Sebenarnya dulu ada semua Traveloka, terus apa sih AirAsia, terus tapi ya itu yang berjalan ya 3 itu doang udah yang berjalan. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya akan menjelaskan analisis pendapatan usaha Seblak Jempol. Seblak Jempol biasanya sehari memproduksi 70 porsi, yang dimana 50 porsi untuk offline dan 20 porsi untuk online. Di sini ada menu-menunya yaitu seblak original, seblak ceker, seblak sumir, sama seblak komplit. Ada 30 porsi seblak original, 20 porsi seblak ceker, 12 porsi seblak ayam suwir, dan 8 porsi seblak komplit. Di sini rinciannya yaitu 30 porsi seblak original dikali sama harga jualnya 10.000 sama dengan 300.000. Kemudian 20 porsi seblak ceker dikali harga jual 15.000, totalnya 300.000. Kemudian 12 porsi ayam suwir dikali harga jualnya 16.000, totalnya 192.000. Kemudian yang terakhir 8 porsi seblak komplit dikali sama harga jual 25.000, totalnya 200.000. Dari total seblak ini ditotalin lagi menjadi 992.000 dikali sama 7 hari dia operasional buka toko seblaknya, yaitu menjadi 6.944.000. Kemudian di sini ada daya variabel, yaitu ada daya produksi, daya risiko, daya pasar produk. Daya produksi kita ngambil 50% dikali sama total penerimaan yang udah dikali 7 tadi, yaitu 6.944.000. Totalnya menjadi 3.472.000. Untuk biaya risiko 10% dikali sama tadi biaya produksinya 3.472.000, totalnya menjadi 347.200. Yang terakhir biaya kemasan produk yaitu 1% dikali sama biaya produksinya 3.472.000, totalnya yaitu 34.720. Selanjutnya ada biaya tukang. Biaya tukang itu ada beberapa harinya dengan mereka tidak memiliki karena tidak ada karyawan. Ada biaya sewa harinya itu juga tidak ada karena mereka masih memproduksi seblaknya di rumah. Selanjutnya ada biaya pemasukan perawatan, yaitu 1% dikali 300.000 yang hasilnya 3.000. Lalu biaya variabel sama biaya tetap ditambah hasilnya jadi 3.856.920. Selanjutnya yang keempat ada profit. Total penerimaan dikurang total biaya, yaitu dari total penerimaannya 6.944.000 dikurang 3.856.920 yang hasilnya 3.087.080. Untuk selanjutnya ada rincian kerugian atau resiko produk. Yang pertama ada 5 porsi seblak original, yang kedua ada 4 porsi seblak ceker, yang ketiga ada 4 porsi seblak ayam suwir, dan yang terakhir ada 2 porsi seblak komplit. Dan untuk rinciannya, yang pertama 50% dikali 5 porsi seblak original dikali 10.000 harga jual dikali 7 hari, hasilnya 175.000. Dan yang kedua ada 50% dikali 4 porsi seblak ceker dikali 15.000 harga jual dikali 7, hasilnya 210.000. Dan yang ketiga ada 50% dikali 4 porsi seblak ayam suwir dikali 16.000 harga jual dikali 7, hasilnya 224.000. Dan yang terakhir ada 50% dikali 2 porsi seblak komplit dikali 25.000
kali 7 hasilnya 175.000 dan semuanya ditotalin hasilnya 784.000. Dan untuk profitnya 3.087.080 rupiah itu hasil profit sementara dikurang 784.000 dapat dari total rincian kerugian dikurang 347.200 biaya resiko. 3.087.080 rupiah dikurang 436.800 dari total rincian kerugian dikurang biaya resiko, hasil profit sesungguhnya 2.650.280 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai pemilik seblak. Sebelumnya perkenalkan, saya Rinda Dwi Febrianti dan rekan saya Silva Fauzia Rahma. Kalau boleh tahu di sini kakak namanya siapa? Silva. Kak Silva. Ya. Izin wawancara ya, Kak. Usaha ini di daerah mana sih, Kak? Di Ciater Rawamanca. Usaha ini udah buka sejak kapan? Dari 2016. 2016, sekarang udah 2024 ya. Kenapa kakak memilih membuka untuk usaha seblak ini? Ya ada kayaknya dari dulu punya usaha gitu. Ternyata tercapai juga. Alhamdulillah ramai juga ya, Kak. Iya. Kira-kira kalau dalam seminggu itu buka berapa hari, Kak? Dari hari Senin sampai hari Minggu sih, kecuali hari Selasa libur. Hari Selasanya libur. Iya. Kira-kira kalau misalnya jam bukanya tuh Dari setengah 10 sampai jam 8 malam. Ya. kalau boleh tahu awal mula ngebuat usaha seblak kayak gini, modal awalnya berapa, Kak? 50.000. 50.000 itu udah semuanya kerupuk Ya, gitu-gitu. udah semuanya. Kalau misalnya per hari ngabisin berapa porsi, Kak, biar kejual? Lebih dari 500 sih kalau benar-benar ramai banget gitu. 500 porsi seblak sehari. Iya. Kira-kira itu hari apa aja yang paling paling ramai? Kalau hari W kan suka Sabtu Minggu gitu. Tapi nggak nentu juga, kadang-kadang setiap hari kayak hari apa gitu kalau lagi rame banget gitu. Kalau boleh tahu, Kak, bumbu halus itu habisnya berapa kalau per hari? Sehari itu bisa 2 kilo sampai 3 kilo. Untuk kayak topping kerupuk berapa kilo tuh? Kerupuk kan yang balan ya. Kalau seharian itu bisa sampai 3 balan atau 4 balan. Bakso kayak bakso, sosis. Kalau sosis yang kita kan makanya yang cam ya. Iya. Yang kalau yang kecil bisa 10, kalau misalkan nambah paling 15 bungkus ya. Kalau bakso itu lebih dari 10 sih, bisa 15. Kalau untuk telurnya berapa per hari? Kalau telur 6 atau 7 kilo. Kalau misalnya awal buka nih, waktu pas promosiinnya biar orang tahu di sini jualan jual seblak tuh gimana, Kak? Caranya gimana? Kayak misalkan kayak ada customer nih, dia kayak buat temen. Jadi dia kayak ngomong ke temennya gitu, jadi dia Dari mulut ke mulut ya, dari Kak? mulut ke mulut gitu. Kalau misalnya sekarang ini teknik pemasarannya gimana, Kak? Apakah dia Tetap dari mulut ke mulut atau Kakak udah buka online-nya? Udah buka online, Kak. Kalau online platformnya apa aja tuh, Kak? Ada GrabFood, ShopeeFood, sama ini GoFood. Ya. Untuk tempatnya ini sewa sendiri atau punya sendiri? Setengah sewa, setengah punya sendiri. Jadi setengah-setengah. Berapa karyawan, Kak, kalau boleh tahu? 10. 10 karyawan.
kira-kira nih kalau di sini kan rame ya, terus lebih banyak di kalangan apa sih Kak yang datang ke sini untuk nyobain seblak atau makan sini? Kebanyakan sih anak muda Kak. Iya, kebanyakan rekomendasinya pada anak muda gitu. Lebih prefer ini ya, perempuan gitu ya mungkin. Banyak sih juga laki-laki juga banyak. Nggak perempuan aja. Begitu aja wawancara dari kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis pendapatan usaha seblak kue. Seblak kue ini dalam seharinya memproduksi kurang lebih 500 porsi, di mana 100 porsi seblak original dikali dengan harga jualnya 10.000, yaitu mendapatkan total 1 juta. Selanjutnya 110 porsi seblak telur dengan harga jual 14.000 menghasilkan 1.540.000. 145 porsi seblak bakso dengan harga 14.000 mendapatkan total 2.030.000. Yang terakhir 155 porsi sosis dengan harga jual 14.000 mendapatkan total 2.170.000. Total tersebut ditambah dan menghasilkan total penerimaan sebesar 6.740.000 dikali dengan 6 hari itu dikali dengan 6 hari di mana dia pembukaan operasional hari kerja dengan total 40.440.000. Lalu selanjutnya ada biaya variabel. Biaya produksi yaitu 50% dikali dengan 40.440 itu dapatnya dari total penerimaan terus dengan total 20.220. Biaya risiko 10% dikali 20.220 itu dapat dari biaya produksi. Totalnya yaitu 2.022.000. Biaya kemasan produk 1% dikali dengan 20.220 totalnya 202.200. Selanjutnya biaya kita upah harian tenaga kerja dikali 6 dikali dengan 60.000 itu upah harian tenaga kerja dalam sehari dikali dengan 7 karyawan totalnya 2.520.000. Ada juga biaya sewa harian 6 dikali dengan 150.000 totalnya 900.000. Biaya penyusunan perawatan 1% dikali dengan 3.200 totalnya 32.000. Jadi total biaya yang diperoleh sebesar 25.896.000. Lalu selanjutnya terakhir itu profit. Total profit itu dapat dari total penerimaan dikurang total biaya. Total penerimaan yaitu 40.440 dikurang dengan 25.896. Totalnya 14.544.000. Selanjutnya ada rincian kerugian atau resiko produk. Terdapat 15 porsi seblak original dengan rincian 50% dikali 15. 15 itu terdapat dari 15 porsi seblak original dikali 10.000. 10.000 terdapat dari harga satuan dan dikali 6-nya itu 6 hari dengan total 450.000. Selanjutnya ada 25 porsi seblak telur dengan rincian 50% dikali 25 dikali 14.000 dikali 6 hari kerja dengan total 1.050.000. Selanjutnya ada 30 porsi seblak bakso dengan rincian 50% dikali 30 dikali 14.000 dikali 6 hari kerja dengan total 1.260.000. Selanjutnya ada 30% seblak sosis dengan rincian 50% dikali 30 dikali 14.000 dikali 6 hari kerja dengan total 1.260.000. Dan semua ini di total mendapatkan hasil 4.020.000. Selanjutnya ada profit. Profit sementara yaitu 14.544.000 dikurang total rincian kerugian 4.020.000 dikurang biaya resiko 2.022.000 dengan hasil 14.544.000 dikurang 1.998.000 dengan hasil yaitu profit sesungguhnya adalah 12.546.000 rupiah.
Kami dari kelompok 1 perwakilan ingin mewawancarai pemilik sebelah Pak Muglis. Sebelumnya perkenalkan, saya Laila Priani dan teman saya Manda Nurahma. Kalau boleh tahu ini saya berbicara dan Saya owner dari sebuah Muglis. Thank you, kita izin wawancara ya. Sebelumnya ini usaha sudah mulai sejak lama. Usaha ini udah berjalan 11 tahun. Berjalan di bulan Februari 8 2015. Sudah lumayan lama ya, 11 Iya. tahun. Ya termasuk pelopor sebelah di Tangsel. Pertama ya, Pertama, ya. Kira-kira kenapa ibu memilih usaha sebelah? Sebelumnya kan sudah berganti-ganti usaha ya, dan mulai sembako. Kalau sembako kan memang harus standby banget gitu kan, nunggu. Terus kan karakter saya itu nggak bisa diam dan banyak ngomong gitu. Nah kalau di kuliner ini kan banyaknya orang yang berdatangan, terus saya juga kan menawarkan beberapa menu. Nah itu yang menjadi usaha nggak bosan begitu. Makanya di sini tuh bukan sembako menunya, tapi bagian. Kalau untuk usaha ini dalam seminggu itu bukanya berapa hari? Atau bulan terus? Full 1 bulan. Nah kalau kadang mau libur silakan. Jadi kita yang menghandle bisa datang. Jadi kalau misalkan karyawan lagi libur, ibu yang menghandle sendiri. Kalau sehari dalam cari bisa habis berapa puasa? Di awal jadi di situ sampai 200 porsi sehari. Nah karena lama-lama berputar gitu ya, semakin kesini orang banyak pengangguran, banyak yang membuka usaha sebelah. Nah makanya antisipasinya bikin menu baru lagi gitu. Nah untuk sekarang mungkin ada penurunan, tapi bagaimana kita menghandle semuanya itu ya. Nah ini tergantung dari strategi pemasaran ya, strategi marketing juga gitu ya, bagaimana supaya kita bertahan dan omset naik lagi gitu. Kira-kira strategi marketing yang ibu pakai dalam usaha itu apa? Yang pertama promosi, yang kedua itu meningkatkan kualitas rasa, itu sih yang utama. Kalau misalnya untuk produk kebanyakan orang nggak tertarik ya, itu kan mencari rasa yang enak gitu. Kadang promonya bagus, tapi kalau rasanya nggak enak, Tetap mengecewakan. Ibu kan kalau sebelum ini pakai bumbu halus itu kayak kencur, bawang putih dalam sehari itu bisa ngabisin berapa kilogram sih? Kalau untuk bumbu sendiri ya, kalau bumbu aku itu kering banget ya. Jadi kalau misalnya satu toples sekitar 1,5 kg ya, karena itu juga kan pemakaian bumbu kalau terlalu berlebihan kan udah bikin pusing gitu. Itu mah tergantung takarannya juga sih. Kalau misalkan untuk kerupuk gitu sehari itu bisa ngabisin berapa bungkus atau berapa kilogram? Untuk saat ini ya, untuk saat ini 10 kilo. 10 kilo dalam sehari. Karena kan ada campuran yang lain. Kalau untuk kue tiaw itu bagian satu bang. ya, Satu bang. Kalau dulu ya, sebelum krisis seperti ini, satu hari itu 4 bal, kerupuknya itu 10 bal. terus tempatnya kalau boleh tahu kayak punya sendiri atau ibu sewa? Kalau tempat sih karena kita masih cari-cari tempat yang enak gitu, masih berguna-guna karena alhamdulillah ini tempat meskipun kontrak tapi kita agak nyaman sih di sini gitu, masih kontrak insya Allah lah kalau sudah ada rezekinya pengen banget ini makanya doanya semoga terlaksana. Terus kira-kira pas modal buka ini pertama kali modal bisa beranak terus ya, jadi nambah kebutuhan lain. jadi ini buat kalian ya sebetulnya itu jangan berfokus pada modal ya. Yang kedua itu jangan pernah memakai modal dari orang tua atau dari pinjaman. Mulai itu harus
murni pure dari tenaga kita meskipun sedikit, tapi dorongan dalam hati, niat, kerja keras itu yang membuahkan hasil. Nah seperti itu begitu. Ini merintis ini 150.000 hanya butuh waktu supaya banyak pembeli 1 bulan aja. 1 bulan itu sudah meningkatnya bersama. Itu karena waktu itu promosinya nggak ngambil untung. Itu hanya harganya 3.000 ya, dengan niat supaya orang mencicipi dulu. Karena bukan ibu lagi marketingnya. Kalau sudah mencicipi, apa pembelian? Ya dari mulut ke mulut ya mungkin. Ini kira-kira mau pertunjukan karyawan atau memperkerjakan. Karena kalau dari sini apa? Semoga itu kan pasti akan berpikir. Kalau berpikir itu tenaga dipakai pasti habis. Jadi balik lagi ke orang yang kira-kira ada berapa? Sekarang dua orang sudah yang jual sini. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Setiap hari sampai terus kalau misalkan kalau dalam sehari selama berapa? 5 kilo. Untuk bakso ini perkiraan bakso sendiri berapa lagi sekitar ada 5 kiloan. Karena kan kalau bijian aku nggak bisa 5 kilo bakso dalam sehari ya betul. Kayaknya sih itu aja Ibu wawancara dari kami. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu udah menyempatkan waktunya untuk bisa sama kami wawancara. Ya, terima kasih juga sudah mau singgah, sudah mau mencicipi seblaknya. Ya begini juga kan, meskipun ini setidaknya memberikan pesan kepada kalian untuk merintis usaha itu tidak perlu modal besar, ya karena apa? Pertanggungjawabannya besar, bukan dunia doang, ya. Gitu. Semoga kalian juga sukses, ya. Kuliahnya juga sampai benar-benar sarjana itu sarjana gitu kan, lancar semuanya, tidak banyak hambatan, ya. Apa yang kalian tuju tercapai. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Segitu dulu dari perwakilan kami. Sebelumnya kalau misalkan ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah analisis pendapatan usaha seblak Ambu Gelis. Seblak Ambu Gelis dalam sehari menghabiskan 300 porsi, di mana 70 porsi seblak kerupuk, 90 porsi seblak bakso, 80 porsi seblak telur, dan 60 porsi seblak biasa. 70 porsi seblak kerupuk dikali dengan harga jual 13.000 mendapat hasil 910.000. Yang kedua ada 90 porsi seblak bakso dikali dengan 13.000, hasilnya 1.170.000. 80 porsi seblak telur dikali 17.000 sama dengan 1.360.000. 60 porsi seblak biasa dikali 13.000 sama dengan 780.000. Dari hasil ini semua dijumlah mendapat hasil 4.220.000 dikali dengan 7 hari kerjanya sama dengan 29.540.000. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya produksi, di mana kita mengambil 50% dikali dengan 29.540.000, hasilnya adalah 14.770.000. Yang kedua adalah biaya resiko, kita mengambil 10% dikali dengan 14.770.000 sama dengan 1.477.000. Yang terakhir adalah biaya kemasan produk. Kita mengambil 2% dikali dengan 14.770.000 sama dengan 295.000. Yang ketiga adalah biaya tetap. Biaya tetap meliputi upah harian tenaga kerja, di mana di seblak Ambu Gelis ada 2 karyawan dikali dengan 100.000 upah hariannya dikali 7 hari kerja sama dengan 1.400.000. Biaya sewa harian 100.000 dikali 7 sama dengan 700.000. Yang terakhir adalah biaya penyusutan peralatan. Kita mengambil 1% dikali dengan 2.500.000 sama dengan 25.000. Hasil semua ini ditambah menjadi 18.667.440
profit, yaitu total penerimaan dikurang dengan total biaya, yaitu 29.540.000 dikurang dengan 18.667.400. Hasilnya adalah 10.872.600. Di sini ada rincian kerugian atau resiko produk. Yang pertama ada 20 porsi seblak kerupuk, 50% dikali 20 porsi seblak kerupuk dikali 13.000 itu harga jual satuannya, dikali 7 hari itu 7 hari kerja. Totalnya itu 910.000. Yang kedua ada 15 porsi seblak bakso, 50% dikali 15 dikali 13.000 dikali 7 yaitu totalnya 682.500. Yang ketiga ada 10 porsi seblak telur, 50% dikali 10 dikali 17.000 dikali 7 totalnya dapat 592.000. Yang terakhir ada 12 porsi seblak biasa, 50% dikali 12 dikali 13.000 dikali 7 totalnya dapat 546.000. Semua ini di total jadi 2.730.500. Terus profitnya 10.872.600 dikurang total ruginya ada 2.730.500 dikurang biaya resiko yaitu ada 1.477.000. Hasilnya yang tadi 10.872.600 dikurang 1.253.500. Jadi profitnya ada di 9.619.100. Dari hasil observasi ketiga tempat usaha seblak tersebut, menurut kelompok kami, bisnis yang layak untuk dilanjutkan adalah seblak WNI. Alasannya karena seblak WNI mendapatkan hasil profit dalam seminggu yaitu 12.546.000. Selain itu, seblak WNI memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada tempat yang strategis dan memadai. Fasilitasnya juga memadai seperti musola, toilet, spot foto yang estetik, dan tempat makan yang bervariatif mulai dari saung hingga lesehan. Seblak WNI banyak diminati dari semua kalangan, yaitu dari yang muda hingga yang tua. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan tentang analisis tadi kelayakan bisnis pada usaha seblak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.